Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya, melengkapi aplikasi yang kemarin kita udah buat sebelumnya di manajemen user. Kemarin kita baru membuat terkait dengan bagaimana melakukan registrasi lewat email ya. Jadi sekarang kita lengkapi apakah user itu admin ataupun merupakan user ya. Jadi kita lihat sendiri, kita lihat ya. Pertama, ada 4 hal nanti yang kita akan lakukan. Pertama, kita lakukan perubahan terhadap database. Kenapa? Karena mungkin suatu saat nanti kita akan membuat editnya CRUD untuk admin ini ya. Tapi di dalam database-nya kalau kita cek, kemarin kita udah nyampe sini ya. Oke. Kalau kita di dalam database-nya, kalau kita lihat struktur database user, nah ini kan strukturnya kan kalau kita lihat tidak ada full name ya, nama nggak ada, gambar nggak ada gitu ya. Jadi sekarang sebelum kita melanjut, kita perbaiki dulu database-nya sedikit ya. Oke, untuk memperbaiki database ya, pertama kita lakukan rollback dulu terhadap database yang sudah kita buat sebelumnya ya. Lakukan php spark migrate rollback ya, bertujuan untuk membuang database sebelumnya yang khusus untuk yang bin out ya. Oke. Nah ini kalau kita reload, nah ini kosong ya. Oke, sudah nggak ada usernya ya. Nah sekarang kita perbaiki, buka database-nya. Buka database-nya di mana? Ada di vendor, kemudian bin out, kemudian kita pilih src, database, baru table nih. Oke. Nah sebenarnya yang di migrate-nya itu, migrate all itu adalah yang ini. Kita sisipkan 2 field ya. Kita sisipkan di sini aja ya. Di atas username, di bawahnya kita buat full name di sini. Oke, full name. Kemudian ini kita buat 100. Dia bisa juga 0 ya. Kemudian kita copy satu lagi. Kita buat namanya GBR aja, gambar ya, biar lebih pendek. GBR gambar, fill gambar maksudnya, constraint-nya kita buat di sini misalnya 255. Di sini tidak boleh 0, tapi kita buat default aja ya. Default. Oke. Nama filenya juga kita buat default di true ini. Paste. Misalnya extensionnya PNG aja ya. PNG, oke. Bisa JPEG, PNG dan lain sebagainya. Nah, setelah jadi baru kita tutup, baru kita migrate all lagi ya. Jadi kita ketik php spark migrate all. Oke. Enter. Nah, udah diciptakan lagi ya. Kita buka datanya. Nah, ini udah jadi ya. Oke. Nah, persoalannya usernya sudah hilang ya. Full name-nya udah ada, gambar udah ada. Maksudnya kita harus daftar lagi ya. Oke, pertama kita daftar lagi dari sini ya untuk menjadikan login ya. Need ya, kita buat di sini. Saya pakai email saya sendiri ya. Namanya saya buat Rasidin 5 ya misalnya. Passwordnya biar nggak lupa, saya pakai yang ini. paste, register, sudah dikirim ke email kita ya. Untuk kita lakukan klik di email kita untuk aktivasi. Oke, saya masuk ke email saya. Ini refresh. Nah ini dia, udah masuk ya. Tadi kan Gmail ya, Makaron ya. Masuk, oke. Klik baru kita aktivasi. Karena kalau kita nggak aktivasi maka tampilannya seperti ini ya. Coba kita lihat browse di sini. Nah ini aktifnya masih 0 ya. Kita harus klik activate-nya. Nanti biar nilainya jadi 1. Nah ini kalau kita udah klik, kita bisa reload juga ya di sini untuk melihat. Ya. Nah udah aktivasi ya. Oke. Nah sekarang saya coba login ya. Login pakai email aja. Tadi sudah ya, gmail.com. Oke, passwordnya apa? Login. Nah ini udah masuk ya. Oke. Nah sekarang kalau saya logout, layout gini, bisa gini aja ya. Nah oke. Nah sekarang bagaimana kalau registrasi? Kan kita tidak tahu ya siapa yang user, siapa yang admin, kan tidak otomatis ini ya. Jadi untuk mengetahui, untuk mendaftarkan dia sebagai user langsung, kita bisa setting di beberapa database-nya, tabelnya terutama ya. Kita buat dulu ya nama grupnya.
grupnya itu ada dua, yaitu kategori out group. Ini ada admin, ada user ya. Kita buat insert saja lewat manual, insert bukan import ya, insert ya. Nanti kalau mau Anda buat grupnya silahkan ya. Pertama kita buat admin, huruf kecil aja. Ini pengelola sistem AABW ya, misalnya. Kemudian yang kedua kita buat user, ini atau pengguna umum, gitu ya. Save. Oke, udah ada dua data ya, out group, ada dua kelompok di sini, yaitu admin dan user ya. Sekarang berikutnya kita, soalnya bisa ditambah lagi keuangan ya, direktur dan lain sebagainya, tapi ini saya buat contoh dua aja ya. Kemudian out permission itu seperti tugasnya gitu ya. Kita buat insert lagi. Yang pertama adalah tugas manage system ya, ini pengelola sistem AABW ya. Kemudian di sini manage apa kita boleh ya, apa aja bisa, ini sebenarnya sebuah nama aja ya. Kemudian di sini pengelola akun pribadinya gitu ya, profil sendiri gitu aja lah ya. Oke, go lagi. Nah, ini berarti sudah ada dua ya, udah ada dua ID name-nya, yaitu manage system yang bisa nanti semua manage profil itu adalah untuk profil dia sendiri ya. Berikutnya kita hubungkan ya antara grup ini dengan user ID ya. Grup yang ada di, kita hubungkan dengan out group user gitu ya. Oke, seperti ini tabel ketiga ya. Out group usernya ada dua field. Kita insert pertama admin ya, itu adalah Makaro Gmail. Oke, go. Nah, ini berarti saya sudah mendefinisikan diri saya sebagai admin gitu ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya ini kan grupnya satu, user ID-nya yang pertama. User ID-nya tadi kan saya yang pertama ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya user registrasi, siapa yang merubah gitu ya. Nah, ini untuk membuat dia secara otomatis dia masuk ke user, kita bisa rubah di tabelnya tadi, kita bisa rubah di config ya. Tetap di mid out. Oke, mid out source src config out sini. Nah, ini kita cari yang namanya user group. Nah, ini. Oke, user groupnya sama dengan, kita buat di sini default ya, user gitu. Oke, simpan, tutup. Nah, sekarang kita coba buktikan. Tadi kan ini kita isi baru berisi ya. Nah, sekarang kita buat langsung registrasi misalnya. Registrasi berarti di sini kita buat lagi need account. Oke, kita buat misalnya nama ibu aja deh, kita Gmail. Namanya apa kita buat ya, biar nggak ribet. Ini saya udah buat, simpan di sini. Ctrl C, paste. Passwordnya buat aja ini. Oke, Ctrl C, paste, register. Nah, kita verifikasi lagi ya. Nah, ini kan email saya ya. Sekarang saya masuk ke email yang kita buat tadi, Feralianta. Nah, ini tadi emailnya. Kita cek. Nah, dia langsung masuk ya ini. Kita aktif, klik, kita aktifkan lagi. Oke, sekarang kita coba tes login. Atau sebelum login kita periksa apakah dia terdaftar langsung sebagai user. Ini kita refresh. Nah, ini kan grupnya grup kedua dan user ID-nya user ID 2 gitu ya. Oke. Jadi itu dia sudah secara otomatis terdaftar sebagai user. Nah, sekarang kita tabel keempat yang perlu kita rubah lagi adalah out group permission-nya ya. Hal apa yang bisa dilakukan oleh grup 1 dan grup 2. Nah, di sini. Jadi out user, out group permission ya. Di kelompok grup ini apa saja yang bisa dia lakukan. Kita bisa lakukan lagi, kita lihat strukturnya seperti ini. Nah, kan ini dihubungkan ya grup ID dan grup permission ID. Kita insert. Pertama kita lihat, pilih admin. Admin itu bisa melakukan apa saja. Dia bisa memanage sistem. Terus kita pilih lagi admin,
dia juga bisa memanage profil orang gitu loh. Berarti dia semua. Kalau ada tugas lain ya isi aja berulang gitu ya. Oke, go. Nah, ini kita lihat grupnya. Nah, ini grup 1 dia bisa melakukan manage system yang satu tadi, yang kedua itu adalah manage profile ya. Oke, sekarang kita insert lagi, kan ada user kan. Nah, untuk user ini dia hanya bisa melakukan manage profilnya aja, sistem nggak boleh gitu. Seperti itu ya. Oke, kita go. Jadi beda tugas admin biasa kan semua bisa diakses. Ini kan grup yang kedua hanya bisa mengelola manage profile. Oke, sejauh ini tabelnya sudah oke ya. Kita udah 2 register. Saya coba login dulu ya. Nah, oke, udah masuk ya. Nah, sekarang kalau kita buat di sini, ini yang pertama kita rubah dulu profil ini ya. Oke. Berarti ada di mana ini nih? Di back end ya. Kita masuk ke back end dulu. Nah, untuk memanggil user ID yang terlogin, kita bisa coba lihat di panduannya ya. Kita buka di sini meet out ya. Meet out. Nah, ini. Nah, kita lihat di bawah. Nah, ini perhatikan dia punya helper ya. Helper functionnya ini yang kemarin kita bisa panggil dengan menggunakan kata user ini ya. Oke, user dengan cara di sini kita buat, kita echo gini sama dengan user, kita tanggal panah aja gini, kita pilih username. Oke. Nah, perhatikan kalau kita ketik di sini sebenarnya dia udah muncul ya. Nah, ini kalau kita tutup. Nah, ini mana tadi yang udah aktif ya. Nah, ini resident 5 kan. Nah, persoalannya kita belum punya nama kan. Nah, jadi sekarang kita ke database dulu. Pilih yang user di sini. Nah, full name-nya kan masih kosong nih. Nah, ini saya isi aja langsung manual ya. Oke. Di sini pertama resident harus S gitu. Kemudian yang ini adalah gini ya. Bentar. Nah, sekarang bisa kita panggil karena kalau tadi full name kan kosong. Nah, sekarang bisa kita panggil full name aja, bukan username-nya. Gitu ya. Oke, kita coba buka lagi refresh di sini. Nah, ini udah masuk ya. Oke. Sekarang kita coba buat dulu menu admin ya. Ini udah namanya udah tampil, nanti kita sesuaikan gambarnya ini lagi ya. Sekarang kita buat menu admin dulu untuk membuat tampilan di sini ya. Kita buat view satu di sini. Nanti kita buat filter ya, view, new folder, admin, gitu. New file index.php. Oke. Kita ambil listnya dari ini aja, dari akun 1 aja ya. Coba cari akun 1 controllernya, indeks akun 1. Nah, ini dari akun 1 aja ya. Sini Ctrl A, Ctrl C, pindahkan ke admin, paste di sini. Oke. Kemudian berikutnya kita sesuaikan ya. Kita buat satu controller dari admin ya. Controllernya copy aja lagi dari akun 1 lah nih. Controller nih akun 1. Kita buat Ctrl C, copy ya, copy paste ini. Nah, ini kita buat rename namanya, rename admin. Oke, ini ganti kontrolnya admin juga sini. Ya, oke. Kita buang dulu yang lainnya, yang kita perlukan aja sini aja. Ini kita buang. Oke, cukup view yang indeks aja dulu. Kita ingin menampilkan tabel ini, tabel user tadi ke dalam home ya. Nah, caranya pertama kita harus membuat satu builder juga ya, sama seperti ini. Kita buat this builder ya. Ini sama dengan
$db label user ya. Oke, ini kita tutup, kemudian kita copy. Nah, select ini kalau mau ngambil semua ya berarti tinggal bintang aja gini kan, tapi kan kita nggak mau pilih semua ya dari tabel ini, kan hanya beberapa aja ya. Ini kan kita ambil email, username dan lain sebagainya gitu ya. Kita pilih dulu, dan perlu perhatikan juga ini kan ID, user ID, dan kalau kita lihat sama out user ID ini ya, strukturnya sama out group ada. Nah, ini ID juga nama foreign key-nya. Nah, ini juga begitu juga di user. Jadi kalau ketika nama file sama, kita buat salah satu nama aliasnya ya. Select di situ, yang kita ambil adalah users ID gini. Buat namanya sebagai user ID aja ya. Kemudian kita pilih juga username, kita ambil. Kemudian email. Selain itu kita ambil juga name ya. Name ini nanti diambil dari ini ya, admin atau user gitu ya. Kita copy lagi ya. Di builder kita joinkan dengan tabel join ini. Oke, ini ada ketinggalan, kita copy dulu yang ini function construct ini ya. Ini dari akun 2 akun 3 boleh. Ctrl C, pindahkan ke akun admin tadi ya. Di atas taruh paste ini. Nah, ini model akunnya nggak perlu. Oke, yang perlu di sini itu cukup doang SQL ya, database gini. Oke, kemudian selain itu kita harus menyatakan protected di builder. Oke, seperti ini. Nah, ini ya, kita buang this builder. Nah, ini dia begini ya. Oke, select, kemudian ini juga kita join kan, joinnya pakai tanpa T ya. Ini sebenarnya bisa ditaruh di bawah juga, bisa ya di sini. Oke, nah seperti itu kan. Yang kita joinkan itu tabel apa? Out group user, out group user ini yang kita satukan dengan cara out. Ini saya copy aja. Nah, ini yang ID ya, masalah ID sorry, yang user ID sama dengan user ID. Oke. Kemudian kita copy lagi, kita joinkan juga dengan out group ya. Ini untuk mengambil namanya ya, out group ID. Ini kita buang out group ID. Oke, dengan out group user. Nah, ini ambil. Out group user user ID ya. Oke, jadi yang ID ini yang sama dengan ID yang ada di grup out group seperti ini ya. Kemudian kita query, ini tinggal kita taruhkan di sini this builder seperti ini. Oke, ini untuk mengambil datanya. Kemudian kita simpan dalam sebuah variabel data. Kita buat namanya users ini. Oke, sama dengan query get result. Kita bisa pilih objek ya. Dari sini sudah ya, kita ini tutup. Oke, seperti ini. Oke, ini kita tutup ya. Oke, tinggal kita menampilkan datanya kan di kolom indeks ini sama seperti biasa. Kita ambil di sini, katakan misalnya kita buat
users, as user aja, as user ini. Oke. Kemudian kita bisa, ini kan biasanya kita pakai key ya, ini sebenarnya bisa nggak pakai key juga ya, biar nanti nambah yang lain. Bisa kita pakai $i plus plus, tapi ini harus kita definisikan dulu dari atas ini. Ini Ctrl C, copy dulu, paste ini kita buat variabel i, $i sama dengan 1 ya. Jadi nomornya nanti naik satu-satu gitu terus. Kemudian yang kita tampilkan lagi selain nomor, ini nama judul kolomnya ya, username, kemudian email, kita tampilkan juga rule-nya ya. Rule-nya nanti maksudnya apa namanya, dia sebagai apa gitu ya. Nah, ini kita buat Excel. Oke, ada 4 kolom yang kita akan import. Di sini berarti kita menggunakan user yang data ini ya, ini dipanggil pakai sini user, nggak pakai s ya, user. Di sini adalah username, kemudian di sini adalah user juga, yang kita panggil lagi adalah email. Oke, kemudian ini kita panggil lagi adalah name. Oke, ini nggak perlu dulu ya, ini kita buang aja. Oke, ini juga 15 nggak perlu saya pikir ya, ini tutup aja, buang aja ini. Oke, tinggal yang harap itu kita ganti ke site URL nya adalah admin slash, kita gabung user ID ya, user ID yang kita ambil dari ini, yang ini. Oke, sekarang kita cek lagi, ini nggak ada ya, ini bukan edit tapi detail, ini bukan pensil, pas list detail itu ada di mana ya, di kalau nggak salah kemarin di transaksi ya simbolnya. Nah, kita ambil di transaksi, di indeksnya ada kalau nggak salah di sini. Nah, ini detail ya, nah ini detail ya, jadi ambil lah. Oke, Ctrl C, tutup lagi, pindahkan ke admin di sini. Oke, tinggal kita sesuaikan ini, admin, ini user. Oke, is user ID ya. Oke, ini yang di bawah kita tutup. Oke, seperti ini ya. Ya, oke. Coba kita cek lagi. Nah, ini kita ganti ya kontrolnya ini. Oke, kita coba refresh. Nah, ini nggak tampil, kenapa? Karena kita belum buat menunya ya. Oke, misalnya kita buat satu kita copy dari sini aja deh, gambar 14, Ctrl C, taruh di bawah sini aja, atau paling bawah kali ya, di sini. Oke, ini kita buat di sini. Pertama site URL admin user, ini kita ganti pas apa ya, user ya, ini. Oke, kita coba refresh. Nah, ini udah muncul ya, user, klik, ada DTA akun 1. Oke, salah. Kita cek sini, jadi admin ya. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini, ada 2 user tadi ya, kita udah punya tadi 2 usernya sudah tampil. Nah, ini oke, tinggal nanti kita buat detailnya ya.
Oke, ini kita sesuaikan ya, kita buat di indeks itu, kita rapikan. Ini data pengguna ya, data pengguna atau data user lah ya. Ini kan yang bisa diakses oleh cuman admin ya. Nah sekarang kita batasin, kita definisikan nanti di routes ya. Nah sekarang kita coba di sini nih. Pertama misalnya kita di menu tadi, ini kita bisa bisa buat kondisi ya. Misalnya kita buat gini, be happy if ya, kita cek siapa yang grup, siapa yang masuk gitu ya. Nah in group ya, in group ini kita ambil, nanti grupnya admin atau user gitu ya, kita masukkan di sini if in group, grupnya admin atau apa gitu, admin. Oke, kita dua ini, kemudian kita tutup dengan edit. Nah seperti ini ya. Oke, nah coba kita tes dulu dia bisa nggak gitu ya. Ini admin masih muncul, kenapa? Karena kita loginnya sebagai admin ya. Nah sekarang coba saya logout. Oke, kita nggak usah arahkan dulu ke sini logoutnya ya. Kita arahkan logoutnya itu dicari di menu backend dulu, logout. Ini logout aja ya, /logout. Oke, kita ulangi, refresh logout. Sorry, ini logout. Nah, oke, setelah dia logout, kita coba login sebagai Ibu Vera tadi ya, veraliante@gmail.com. Apakah nanti yang menu tadi ke bawah nggak gitu ya. Nah, kita copy passwordnya, Ctrl C, paste. Nah, kita perhatikan bahwasanya usernya nggak muncul ya. Nah, tapi gimana kalau misalnya dia tahu, misalnya gini, dia buat /admin. Nah, ternyata bisa tampil gitu ya. Kalau dia tahu URL-nya bisa tampil tuh. Atau dia buat juga gini, indeks, bisa juga tuh, sama ya. Nah makanya kita harus batasin di routes ya. Kita buka routes-nya. Oke, kita buka routes-nya, config routes ini. Oke, di sini kita buat batasannya, kita copy aja misalnya yang ini dulu ya, ini sini ya, kita get jika ada yang mengakses admin. Oke, ini kan biasa kita buat gini ya, dengan controller admin, metodenya adalah metodenya index. Kita buat filternya. Nah, filternya itu kita bisa lihat di MIAuth library GitHub ya. Nah, kita menggunakan by ini. Nah, ini dia routes ya. Kita bisa batasin, bisa dengan permission manage user ataupun role. Kita pakai yang role, coba dulu ya. Kita copy aja dari sini, Ctrl C. Oke, kita pindahkan ke ini, kita di sini koma paste gitu. Nah ini filter, baru kita buat admin. Di sini kita, ini kalau super admin, ini admin gitu, kita satu aja ya, yang bisa diakses hanya oleh admin. Nah gini. Oke, nah kalau begini kita buat, coba kita tes ya. Ini masih bisa, tapi kalau kita masuk, nah dia error. Tapi lihat, you don't have sufficient permission, tidak cukup ya. Nah kita lihat ada error di filter, rule filter di baris ke-64 di sini. Oke, ini dia. Nah itu di mana dia? Kita masuk ke MIAuth, out, source, filter, rule filter di baris 64. Kita rubah. Jadi kita rubah errornya itu dengan cara kita merubah di, kita lihat lagi di pendor, host pendor, MIAuth, source, filter, rule filter. Nah kan ini tadi ya, rule filter baris 64. Nah ini kita modifikasi. Nah ini kita tutup dulu ini. Ketika dia mengakses yang bukan hak dia, kita bisa kita return ya, return redirect to, mau kemana kita buat, ke home ya kali ya, kita buat ke home aja ya, home.
Nah, jadi kalau dia akses itu yang bukan hak dia, maka dia akan kembali nanti ke home. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini tadi begini ya. Oke, namanya udah benar keluar ya. Ini di sini udah benar ya. Sekarang kita buat usernya nggak tampil seperti ini, tapi sekarang saya coba buat admin. Nah, dia tetap ke home ya tuh. Admin. Admin. Nah, nggak bisa. Tapi kalau dia buat begini, admin/index. Nah, masuk lagi. Berarti kita harus tambah lagi di routes-nya. Kita buat lagi satu lagi di sini. Ya, Ctrl C. Kita bisa buat /index gini ya. Oke, baru kita jalankan. Coba kita tekan lagi index. Nah, dia kembali ke home ya. Nah, jadi kita harus buat 2 kali untuk menghindari orang-orang iseng seperti ini ya. Kita buat misalnya lagi admin/index. Nah, udah nggak bisa. Oke. Apakah hanya ini aja yang bisa kita rubah? Enggak ya. Semuanya bisa. Contoh misalnya ketika Anda ingin merestriksi, itu adalah hanya bagian admin, kita copy aja ini. Copy, tempatkan kemana mau kita. Misalnya di akun 1, koma, paste gini. Nah, kasih koma. Nah, ini berarti nanti satu pun tidak bisa diakses oleh user, gitu ya. Oke, nah ini pembatasannya. Nah, misalnya kita running. Nah, ini menunya walaupun ada, tapi tetap nggak bisa masuk tuh. Kenapa? Karena dia tidak punya hak ya. Kode akun 1. Ini kode akun 1. Oke, nampil bisa gitu. Misalnya nampil bisa, berarti di sini tidak kita restrict. Oke. Kode akunnya ini kita lihat, klik, dia bisa. Tapi kalau edit, tadi kan kita restrict ya. Ini sini store, simpan nggak bisa, edit, update nggak bisa. Nih ya. Oke, kita klik, edit. Nah, kita buat TT. Nah, balik lagi ke home. Ya, jadi ini pembatasannya seperti ini. Silahkan sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Oke, yang terakhir adalah kita akan membuat detail penggunanya ya. Oke. Di file admin kita buat 1 tambah detail ya. Di sini kita buat copy aja, copy, Ctrl V gitu. Oke, kita buat namanya detail ya. Oke. Nah, setelah detail ini nanti kita sesuaikan. Kemudian setelah itu kita buat 1 controller admin tadi, dibuka kontrolnya. Kita copy aja public index ini ya, Ctrl C, paste lagi di sini. Kita ganti namanya jadi detail ya, detail. Sesuaikan ya, ini juga detail. Nah, sebelum lanjut, nah perhatikan di dalam satu query builder ini dirubah ya, yang terakhir group ID ya, bukan user ID ya. Group ID di sini. Oke. Nah, sekarang kita sesuaikan untuk tabel detail. Pertama yang kita ambil datanya adalah username, email, name, kemudian kita ambil juga full name ya. Full name. Kemudian kita ambil juga gambar GBR ya. Oke. Karena kita hanya mengambil 1 baris data, maka kita memerlukan kondisi. Kondisinya kita tulis, ini kita copy dulu ya. Paste sini. Ini kita ganti bukan join tapi where ya. Where-nya adalah user ID gitu, user ID. Nah, yang diambil user ID yang ini ya. Ya, user ID sama dengan ID yang dikirim dari form-nya nanti, form detail. Nah, kemudian di sini harus kita tampung parameter ID-nya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita get datanya. Tapi yang kita ambil di sini kita simpan dalam sebuah data namanya user, tunggal aja user. Di sini bukan reset object tapi row aja, 1 baris. Nah, oke. Simpan, udah cukup. Ya, detail ya, indeknya tutup aja di detail. Di detail ini pertama kita sesuaikan yang nggak perlu bisa dibuang. Misalnya seperti ini ya, ini bisa kita buang nih. Ya. Ini kan add new nggak perlu karena nggak ada program edit di sini kan. Kemudian profil pengguna
aplikasi misalnya. Oke, ini yang kita tampilkan nanti kan nggak bentuk tabel ya, satu user aja kan, berarti tabelnya ini kita buang aja nih, klik ini, oke, delete. Oke, nah sekarang untuk melihat itu kita bisa cetak dulu yang kita hasilkan dari query yang barusan kita buat. Dump kita buat di sini variable user ini. Oke, kita bisa cetak dulu hasilnya seperti apa. Kita refresh, kita klik detail. Nah, ini udah muncul ya, satu user nih. Nih, Makaro, Gmail, nih Rasidin Karo itu sama dengan yang di atas ya. Oke, berarti tinggal kita menampilkan. Menampilkannya kita bisa pakai bantuannya Bootstrap ya. Kita buka Bootstrap di sini. Get bootstrap.com seperti itu. Dokumen kita pilih, cari di sini yang namanya cut ya. Cut aja, cari cut yang berbentuk horizontal. Nah, sini kita bisa lihat. Nah ini dia. Ini kita copy. Oke, kita copy di sini. Nah, setelah kita copy, kita pastekan ke posisi di sini. Tapi sebelum kita copy, pastekan, kita buat dulu satu row ya. Oke, buat lagi satu lagi, div lagi. Nah ini ya, kita buat kelasnya sini row, sedangkan div ini kelasnya kita buat adalah call lg gitu ya. Oke, kita coba call lg 8 aja deh, 8. Nah kemudian kita pastekan yang baru kita copy tadi sini, simpan, udah rapi langsung ya. Source-nya untuk image kita ambil dari gambar tadi kan. Nah kalau kita lihat tadi tampilannya kan seperti ini. Nah ini kan ada nih, PNG kan, tapi alamatnya kan belum tahu kita, namanya PNG. Gini aja, kita ke public dulu, kita ke ABW public, situ ada template kan, ada asset. Nah kita ambil yang image yang ini aja, avatar. Nah ini kita ambil yang avatar 2 misalnya ya. Kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Nah ini kita copy, kita pastekan ke public, kita buat foldernya di sini, buat folder namanya img files, F-nya huruf besar aja, files gini, enter, paste di sini, kita rubah namanya jadi default ya, default gitu, enter ya. Nah sekarang kita manggil di sini tadi, cara manggilnya gimana? Kita pakai biasa aja, berarti gini ya, sama dengan ditutup dulu. Oke, kita buat base URL gitu, img files. Nah ini di foldernya tadi kan, kita tutup, kita gabung dengan user gitu, user kita panggil namanya gbr. Nah itu aja, udah cukup ya. Alternatifnya kita kosongkan aja ya, nggak apa-apa. Coba kita jalankan. Oke. Nah dia seperti ini. Nah struktur tabel kita kan seperti ini ya. Kita ingin mencoba misalnya menampilkan username, full name, gambar gitu ya, bisa ya. Berarti saya coba ganti yang ini ya. Yang apa ya, kita ganti yang call md nya ini di dalamnya. Kita cari di Bootstrap juga ya, cari di Bootstrap yang inline ya, coba yang dia bergaris gitu, coba cari ke bawah template-nya. Nah kayak gini, ini nama, nanti email, dan seterusnya gitu kan. Oke, kita copy aja yang UL ini ya. Nah ini kita copy, oke, Ctrl C, pindahkan ke sini. Tapi sebelum kita paste yang ini kita buang dulu ya. Ini kita buang, paste ini, oke. Nah coba kita tampilkan dulu, kelihatan nggak? Nah dia nanti gini, namanya siapa, ininya siapa gitu ya. Oke, kita buat namanya. Pertama yang kita tampilkan adalah, kita buat full name-nya berarti user atau user, kita panggil full name-nya, full name. Oke, kemudian kita copy ini, copy dulu ya, Ctrl C gitu, kita ganti, paste, ini paste juga. Kita mau menampilkan berapa? Nah bisa aja, tapi yang bisa kita tampilkan yang ada di sini ya, username, email, full name gitu ya.
name, kemudian username, kemudian email ya, email gitu. Apalagi kemudian kita nampilkan satu rule-nya, apakah dia admin atau bukan gitu ya. Ini kalau gini, kalau saya buat gini kan udah kelihatan ini rule ini kita jalankan. Nah ini rule-nya nanti apa, admin atau user yang login ini gitu ya. Oke, kita buat caranya masih sama, kita copy lagi yang ini, copy paste di sini berarti kita buat name ya, sini name seperti itu. Nah ini kita, nah udah bagus ya, muncul di admin. Oke, biar dia lebih bagus kita bisa kasih span ya. Oke, ke sini dalam spannya kita kasih kelas, kita buat batch saja, batch. Batchnya danger boleh, apa sukses ya, ini ada ya, kita pilih sukses. Oke, kita jalankan. Nah kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambah satu li lagi ya, copy lagi untuk menambah backnya ya. Di sini kita tidak pakai span ya, kelas harapnya ya, harap referensinya itu adalah ke base URL, kita ke admin ketika diklik ya, admin, kemudian kita tutup. Setelah itu coba kita tambah satu laku ini ya. Nah ini oke, kita tulis back tulis adalah ya, back tulis gitu. Oke, ini coba kita tampilkan. Nah kira-kira gini, kalau kita klik, nah maka dia klik sini. Kalau kita klik dia sudah nampil. Ini juga gitu, default semua. Nah untuk membedakannya kita bisa coba kirimkan satu foto ya, tapi kan di sini kan namanya kan masih, kalau nggak salah kemarin defaultnya itu adalah default ya, dia. Coba misalnya nama saya ini Rasidin gitu ya, ini saya diganti namanya my photo, misalnya my photo.jpeg, maka filenya pun harus JPEG juga ya, JPEG ini JPEG kan. Oke, nah caranya gimana, ambil gambarnya, harusnya kan kita punya CRUD ya, tapi ini karena kita nggak punya, nggak apa-apa ya. Nah, kita bisa copy aja langsung, saya ambil datanya di sini ya. Ini saya punya satu, nah ini my photo, nah ini kan JPEG ya, nama filenya harus sama ya. Copy, pindahkan ke foldernya htdoc tadi, abw public image file, sini paste. Oke, nah ini ya foto saya, my photo. Nah sekarang tinggal kita refresh saja. Oke, refresh, kita detail. Nah udah muncul ya, tapi nggak bulat nih, nggak bulat ya. Kita ambil aja contohnya bulat di sini perintahnya. Berarti kita masuk ke backend ya, kita masuk ke backend, di backend view layout backend. Nah ini ya round cycle, ini copy, Ctrl C, pindahkan ke detail tadi, tempatkan di sini, di paste di sini, ganti ya, paste. Oke, simpan, baru jalankan lagi. Kita coba, udah bulat belum? Nah udah bulat ya. Jadi kalau kita back lagi, ini juga bisa kita klik. Nah seperti itu. Wah ini kegedean, berarti yang tadi jangan kita buang juga ya. Yang mana tadi, yang ini tetap, tapi tambah aja paste gini, di panjang ini. Kita refresh, ini udah benar. Kita coba yang PNG tadi, nah ini udah benar. Oke, jadi seperti itu, tinggal kita menyesuaikan foto yang ada di sini. Nah ini ya, terakhir kita sesuaikan di backend juga. Caranya gimana? Di backendnya tadi, nah ini kita ganti. Bisa kita copy, cara ngambil datanya seperti ini. Source-nya kita ganti, Ctrl C gitu. Nah ini kita copy aja ya. Ctrl C, pindahkan ke backend. Kita ambil, kita source dari sini. Yang avatar ini kita buang sini, paste. Oke, simpan. Coba dijalankan. Nah ini udah masuk ya, tapi masih default dia. Back lagi,
users. Oke, ini nggak bisa diambil pakai user ya. Kita harus menggunakan ini apa namanya di mid out tuh. Kita lihat mid outnya. Di helpernya itu kita bisa gunakan fungsi dari user. Nah ini ya. Jadi langsung yang terlogin siapa gitu ya. Ini harus kita hapus, ganti gitu ya. Oke, coba kita jalankan lagi. Nah, dia seperti ini udah ganti ya. Oke. Jadi semua sudah bisa ya. Jadi nanti kalau Anda mau batasin ini, tinggal dirubah aja di rows-nya. Ini juga gitu. Malah kita bisa dibatasin, edit, delete gitu bisa kita batasin semua. Oke, saya pikir cukup ya. Udah komplit semua. Detailnya sudah ya. Nanti kalau Anda mau buat ya buatlah program editnya apanya gitu ya, baru di-update kan sudah pernah dibuat ya. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.